not Indonesia, East Asia football last 5 years, maybe not, but in last 5 years going up. You have Pelatih timnas China Branko Ivankovic berada dalam kondisi terdesak. Ia terancam pemecatan bila kalah dari timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Qingdao. Two times with the Iran national team in North Korea, that time was very hard games. China sudah 3 kali menelan kekalahan di 3 laga awal babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal tersebut membuat China berada di posisi juru kunci tanpa memiliki poin. Bila China masih ingin harapan lolos ke Piala Dunia 2026 terbuka, mereka wajib mengalahkan timnas Indonesia di laga matchday keempat. Saat ini mereka masih berjarak 4 poin dari Australia yang ada di posisi kedua sehingga belum terlalu jauh tertinggal. Karena itulah, dalam laporan Soha, posisi Ivankovic bakal benar-benar berada di ambang batas. Laga China vs Indonesia bakal jadi laga hidup mati bagi Ivankovic. Bila China kalah di tangan Indonesia, posisi Ivankovic diyakini bakal tergusur. Bila China mengalami kekalahan lawan Indonesia, hal itu disebut bakal membuat peluang China menuju Piala Dunia 2026 makin kecil. Karena itu banyak yang meyakini tidak ada pengaruhnya bagi Ivankovic untuk coba melanjutkan kiprahnya di China usai laga tersebut. Kejutan Shin Tae-yong. Dalam laga melawan Cina, pelatih Shin Tae-yong membuat kejutan dalam skuadnya. Juru taktik asal Korea Selatan itu melakukan 4 pergantian dalam skuad dibandingkan saat laga melawan Bahrain, Kamis tanggal 10 Oktober tahun 2024 lalu. 4 nama baru yang masuk line up utama masing-masing Asnawi Mangkualam, Sain Patinama, Witan Sulaiman dan Nathan Chueon. Mereka menggantikan posisi Sandy Walsh, Tom Haye, Malik Rizaldi, dan Jordi Amat. Namun 4 pergantian itu ternyata justru menjadi bumerang. Babak pertama permainan Garuda tidak berkembang dan ketinggalan 0-2. Diprediksi bisa mendulang poin penuh di kandang Cina. Timnas Indonesia justru kalah 1-2 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 malam, kekalahan dari Cina ini di luar prediksi. Pasalnya, sebelum laga Cina di posisi buncit tanpa kemenangan. Dengan skuad yang ada di Timnas Indonesia saat ini, Jay Izes dan kawan-kawan, diprediksi bisa mengambil poin penuh di kandang Cina. Namun ternyata Cina mampu bangkit untuk meraih kemenangan perdananya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia tertinggal 0-1 dari tuan rumah Cina pada menit ke-21 melalui pemain naturalisasi Abdul Weli Behram. Behram memanfaatkan umpan matang dari Jiang Shenglong di kotak penalti Indonesia. Striker Zhang Yuning membuat timnas Indonesia tertinggal 0-2 pada menit ke-44 setelah memanfaatkan umpan terobosan dari tengah lapangan. Gol kedua itu membuat Martin Paes marah. Ia terlihat memarahi rekan-rekannya yang tidak disiplin menjaga lawan. Di babak kedua, Shin Tae-yong memasukkan sejumlah pemain baru yakni Tom Haye, Pratama Arhan, Malik Rizaldi, Rizky Ridho dan Marcelino Ferdinand. Pemain yang keluar adalah Sain Patinama, Miss Hilgers, Asnawi Mangkualam, Kelvin Verdong dan Witan Sulaiman. Hasilnya timnas Indonesia berhasil menguasai permainan dan mengurung pertahanan Cina. Indonesia membuka harapan meraih hasil positif setelah Tom Haye mencetak gol di menit ke-85. Pemain Almere FC itu memanfaatkan umpan dari lemparan panjang Pratama Arhan ke area penalti Cina. Sayangnya tidak ada gol yang tercipta setelah itu meski terus mengurung pertahanan Cina.